hisbah amar ma'ruf nahi mungkar skala nasional, bahkan gaungnya dibicarakan skala internasional. Dulu tahun 2016 ada seorang penista agama mengolok-olok hukum Islam, mengatakan mengolok-olok Al-Maidah ayat 51 yang akhirnya terjadi kekacauan nasional. Akhirnya umat turun untuk menuntut pihak aparat kepolisian agar mengusut, menyidik, mentersangkakan hingga memenjarakan si penista agama. Dan alhamdulillah perjuangan umat berhasil. Mulai aksi bela Islam pertama tanggal 14 Oktober, lanjut aksi bela Islam 2 4 November, lanjut aksi bela Islam 3 tanggal 2 Desember 2016 yang berhasil mengumpulkan umat yang ditaksir hampir 7 juta lebih. Dan itu merupakan satu pendidikan bagaimana umat datang dalam keadaan marah, umat dalam keadaan murka, hadir ke Monas untuk menunjukkan kemarahan mereka lewat ibadah, lewat zikir. Enggak ada fasilitas umum yang dirusak. Jangankan fasilitas umum yang dirusak, rumput pun enggak ada yang diinjak. Dan ini menunjukkan akhlaknya umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara, para alimil ulama, para pimpinan ormas memandang ini satu nikmat dari Allah. Ini anugerah Allah. Kenapa anugerah saudara? Itu yang hadir 212, yang maulid anti maulid datang, yang tahlil anti tahlil datang, yang kunut gak kunut datang, yang ormasnya apapun kumpul. Jangankan sesama umat Islam, non muslim saja, orang kafir saja ikut hadir dalam aksi 212. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, aksi 212 berkah atau tidak? Rahmat atau tidak? Alhamdulillah. Saudara, saya dulu dengar orang-orang tua dulu ada namanya gerakan GAM, gerakan anti maulid. Lihat panggung, lihat tenda, orang buat maulid dirubuhin, saudara. Ribut cuman gara-gara maulid, ribut cuman gara-gara kunut, ribut cuman gara-gara tahlil. Enggak gampang saudara untuk menyatukan dengan ragam perbedaan furu'iyah yang seharusnya enggak boleh berbeda. Selama punya hujah dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, itu hak mereka saudara. Tapi kedewasaan belum muncul. Berapa puluh tahun itu menjadi polemik di tengah-tengah umat saudara. Umat berpecah belah gara-gara ormas, umat berpecah belah gara-gara partai, umat berpecah belah gara-gara pilihan politik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala satukan umat dalam aksi bela Islam 212. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, umat tadinya terpecah belah gara-gara 212 jadi bersatu. Berarti saya mau tanya, 212 nikmat atau bukan? Persatuan nikmat atau bukan? Persaudaraan nikmat atau bukan? Nikmat saudara, nikmat. Dan ini merupakan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum min ni'matihi ikhwana. Allah udah ingetin. Setelah Allah perintahkan beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah perintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya saudara. Setelah itu Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap tali agama Allah. Al-habl adalah as-sababul ladzi yutawassalu biha ilal bughya wal hajah. Yang namanya al-habl adalah sabab yang menyantarkan sesuatu kepada tujuan dan target. Hablillah artinya sabab yang bisa mengantarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hablullah ad-din bimakna at-ta'ah amrillah, bimakna al-ahdillah, bimakna al-jamaah, bimakna al-Quran. Makanya Imam Ar-Razi mengatakan at-tahqiq al-ma'na al-mutaqaribah. Ini maknanya semua saling mendekat saudara. Artinya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarqu. Hei orang-orang yang beriman, setelah Allah tanamkan rasa takut kau kepada Allah, takutlah kau, jangan tinggalkan perintah Allah. Takutlah engkau untuk senantiasa menjauhi larangan Allah.
setelah rasa takut, orang kalau punya rasa takut mesti punya pegangan, saudara. Apa pegangan saat rasa takut terjadi? Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Apa yang dimaksud dengan tali agama Allah? Berpegang terhadap agamanya, berpegang terhadap perintahnya, berpegang terhadap aturan syariatnya, berpegang dalam ketaatannya, berpegang terhadap Al-Quran, dan berpeganglah dalam persatuan umat. Wala tafarraqu, dan janganlah saling bercerai-berai. Dan yang menarik, saudara, setelah itu apa Allah sampaikan? Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'a. Ingat-ingat nikmat Allah ketika kalian masih bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmati ikhwana. Fa'asbahtum, kemudian kalian menjadi dengan nikmat Allah tersebut. Ulama mengatakan nikmatnya itu balik kepada hablillah. Ada yang mengatakan nikmat di sini adalah nikmat persatuan. Ada yang mengatakan nikmat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalian menjadi bersaudara. Artinya Allah perintahkan kita untuk ingat-ingat nikmat Allah dalam persatuan. Makanya para ulama kita setelah tahun 2016, mulai dari tahun 2017 sampai tahun ini, setiap tahun terus menerus mengajak reuni aksi 212 agar apa? Mengingatkan kembali Allah berikan nikmat kepada bangsa Indonesia. Tahun 2016 umat bisa bersatu, umat bisa bersama-sama melepaskan sekat-sekat untuk al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, melawan segala bentuk kemungkaran apapun besarnya lawan. Saudara, dulu yang bela penista bukan main-main, yang bela presiden, yang bela Kapolri, yang bela Panglima TNI, yang bela media, oligarki, semua bersatu dalam satu kapal. Tapi ketika umat Islam bersatu, ketika umat Islam bela agama Allah, ketika umat Islam betul-betul menyatu padukan kekuatan, tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya, saudara. Artinya persatuan adalah kunci kemenangan umat. Saya yakin kalau ulama dan umara bersatu, kalau ulama dengan umat bersatu, kiai dan habaib bersatu, nggak akan ada yang mampu untuk bisa mengalahkan umat Islam. Betul? Berarti saya mau tanya, persatuan penting atau tidak? Persaudaraan penting atau tidak? Apalagi di zaman sekarang, saya mau tanya, yang adu domba kiai dengan habaib ada atau tidak? Yang adu domba ulama dengan umara ada atau tidak? Berarti saya mau tanya, yang sering mengadu domba, saya mau tanya, ini perintah Allah atau justru melanggar perintah Allah? Mengikuti atau melanggar perintah Allah? Melanggar. Biasanya yang melanggar itu malaikat apa setan? Malaikat apa setan? Jadi saya mau tanya, yang suka adu domba kira-kira malaikat apa setan? Malaikat apa setan? Berarti yang adu domba habaib dengan ulama, saya mau tanya, itu malaikat atau setan? Malaikat atau setan? Laskar malaikat atau laskar setan? Saya mau tanya, setan biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan setan? Siap perangi setan? Takbir! Saudara, makanya momentum 212, kenapa saya perlu tekankan ini? Banyak orang bilang, mau ngapain sih reuni-reuni? Mau ngapain kumpul lagi 212? Kan penista agamanya udah ditangkap. Kan udah selesai, saudara. Allah yang perintahkan. Kalau Allah kasih nikmat, kita mesti ingat-ingat. Jadi Kiai Muhyiddin udah membahas dengan gamblang dan luar biasa. Kita dapat nikmat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur. Kita bersyukur dengan dapat nikmat tersebut. Salah satu nikmat tersebut, kita dapat persaudaraan. Nikmat tersebut wajib kita syukuri, wajib kita rawat, wajib kita jaga. Sehingga reuni 212 adalah upaya untuk tazkirun ni'am, mengingat-ingat nikmat. Dan para ulama mengatakan tazkirun ni'am adalah min adat wa min turuqil anbiya. Itu merupakan jalan dan cara yang dimiliki oleh para anbiya. Berarti saya mau tanya, kalau reuni 212 ingin mengingat-ingat, bernostalgia dengan kenikmatan persaudaraan sesama umat, berarti reuni 212 bagus atau tidak? Dukung atau tidak? Alhamdulillah. Terus ada yang ngomong, Habib, ini kan di Sumatera lagi banyak musibah. Di dalam undangan-undangannya selalu mengatakan, yuk mari sama-sama kita hadiri dan kita doa bersama. Kalau cuma doain orang musibah, mau ngapain ke Monas?
biar aja di masjid masing-masing, biar aja di musola sendiri-sendiri, atau di rumah masing-masing. Kenapa mesti harus rame-rame? Kenapa mesti pakai kumpul-kumpul? Jawab jangan. Ya udah lemes lu. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Lu galak banget lu. Lu lapar lu. Saudara, kalau sendiri-sendiri itu adalah bagian dari karakter agama ini, harusnya ayat tadi diganti. Allah cukup mengatakan wa'tasim bihablillahi munfarida. Berpegang teguhlah kau kepada agama Allah secara sendiri-sendiri. Faktanya ayat Al-Quran mengatakan wa'tasimu, fi'lul amr, mukhatabnya antum, wa'tasimu bihablillahi jami'a, pakai jami'an saudara, taukidun ma'nawi. Udah fi'lul amrnya jama', kemudian ditaukid, dipertegas dengan jama'. Artinya apa? Ini agama kebersamaan. Ini bukan agama sendiri-sendiri. Ini agama saling membantu, saling bersatu, tidak sendiri-sendiri saudara. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kita untuk bersama-sama, untuk bersatu, untuk bersaudara, bukan mikir diri sendiri, betul? Allah yang perintahkan wa'tasimu, berpegang teguhnya bukan sendiri-sendiri, rame-rame. Berpegang teguhnya bareng-bareng. Makanya saudara, kenapa kita diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar? Lu jangan baik sendiri, baiknya rame-rame. Artinya apa saudara? Al-Quran, syariat Islam yang memang menekankan kepada kita untuk bersatu, untuk berjamaah. Alaikum bil jamaah, wajib atas kalian berjamaah. Bahkan di dalam hadis yang lain saudara, dikatakan yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah ada bersama kebersamaan. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak bersatu, Allah nggak akan berikan pertolongan, Allah tidak akan berikan kekuatan. Berarti sekali lagi saya mau tanya, bersatu penting atau tidak? Bersaudara penting atau tidak? Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Makanya saudara, kalau kita doa sendiri-sendiri, doa kita bisa diterima, bisa ditolak. Tapi ketika kita doa bareng-bareng, 40 orang kumpul, bisa gobul. Nah kalau 40-nya lebih dari 40 saudara, ratusan, ribuan, ratusan ribu, jutaan kumpul, sama-sama baca zikir. Kita mulai dari sholat maghrib berjamaah, ihya bainal isya'in. Kemudian kita khatmul Quran. Tahun ini kita akan mengadakan khatam Quran. Berbagai pondok pesantren sudah mulai mendaftarkan untuk menghatamkan Al-Quran. Mungkin bisa ratusan khatam kita lakukan saudara. Habis khatam Quran kita istighatsah, minta pertolongan agar saudara-saudara kita di berbagai provinsi, mau yang di Sumatera, mau di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, di berbagai wilayah yang saat ini wa ta'ala, untuk bisa didapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita akan sholat isya berjamaah. Setelah itu kita akan baca maulid dan akan mendengarkan sambutan demi sambutan dari para tokoh ormas. Dan insya Allah Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab akan hadir bersama-sama kita.